Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali acara kita di malam hari ini dengan bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk malam hari ini kita hadir di Zoom wakaf ya, di kajian wakaf rutin kita di setiap pekannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmat-Nya kepada kita, memberikan keberkahan dalam umur kita, memberikan karunia ya, kelapangan rezeki kepada kita dan keluarga kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mendapat ilmu di malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir ya hari ini alhamdulillah sudah hampir 50 orang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat nanti di akhirat kelak, yaitu nikmat naungan ya, naungan wakaf yang insyaallah malam hari ini coba kita akan bahas ya. Kenapa kita bahas ya, karena memang kajian wakaf ini adalah kajian yang di sebagian besar masyarakat kita menganggap adalah suatu hal yang boleh ditunda ya, suatu hal yang tidak penting untuk dilakukan saat ini ya, karena masih menganggap banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semua sudah menyempatkan waktu hadir, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu timbangan kebaikan untuk kita dalam rangka kita menambah ilmu kita ya, dan menambah amal kita insyaallah. Salawat salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam kehidupan, ya, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan tentu dalam amaliyah. Ya, salah satunya adalah dengan berwakaf ini, karena wakaf adalah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya diikuti oleh para sahabat, ya dan hampir sebagian besar para sahabat yang punya kemampuan harta, ya dijelaskan bahwa mereka melakukan namanya ibadah wakaf. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang bisa mengikuti teladan dari Rasulullah SAW dalam berwakaf ya, dalam menyiapkan amal terbaik kita menuju kehidupan kita yang kekal abadi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat yang malam hari ini hadir di Zoom wakaf, tentunya hadir karena diundang oleh kami ya, para duta Quantum Wakaf. Nah, kenapa kita mengkaji ya satu tema tentang wakaf secara rutin ya. Insyaallah di malam hari ini coba kita akan bedah sedikit ya, kenapa wakaf ini perlu dikaji, kenapa secara rutin, secara kontinu kami terus melakukan sharing wakaf ya, dan mengajak umat berwakaf, karena masih banyak tentunya PR-PR kita yang harus kita selesaikan bersama ya. Untuk itu Bapak Ibu semua izinkan saya akan share materi di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang insyaallah akan kami sampaikan ya bisa menambah khazanah keilmuan kita, ya menambah semangat kita untuk kita juga ikut berserta, ya ikut serta membantu agama, ya membantu lembaga wakaf, membantu lembaga pendidikan juga, bagaimana mereka punya dana wakaf ya, dan kita tentu punya wakaf untuk bekal kita nanti insyaallah. Baik, mudah-mudahan materinya sudah apil ya, sudah kelihatan ya. Baik, Bapak Ibu semua, kita bahas ya materi kita di malam hari ini, yaitu judulnya insyaallah kita akan bahas tentang wakaf kerinduan yang terabaikan. Ya, kenapa seperti itu? Nah, malam hari ini coba kita akan bahas bersama ya. Sebuah kerinduan, wakaf adalah sebuah amalan yang dirindukan. Ya, tetapi kadang-kala masih banyak yang mengabaikan, ya mengabaikan. Wakaf hanya dirindukan oleh orang mereka yang tidak sempat lagi melakukan wakaf ya. Artinya sudah meninggal dunia, sudah di alam kubur, hanya punya angan-angan saja. Ya rindu pengen balik ke dunia untuk bisa berwakaf. Nah untuk itu sebelum kita menyesal ya, sebelum nanti hanya sebagai angan-angan saja, maka di malam hari ini insya Allah kita akan bahas tema yang insya Allah sangat menarik sekali, yaitu wakaf kerinduan yang terabaikan. Baik Bapak Ibu, warning sedikit ya bahwa
Yang paling penting adalah bagaimana kita mendapatkan makna dari materi kita ya. Jadi tidak perlu di screenshot ataupun di foto materinya, karena bagaimana biasanya ya kalau di screenshot disimpan udah lupa ya karena numpuk dengan foto-foto yang lain biasanya. Baik, kenapa kita membahas wakaf di kesempatan malam hari ini? Ya, apa pentingnya wakaf yang kita bahas di malam hari ini? Ya, biasanya memang ya kemarin pun ya kemarin hari Selasa ya, saya sempat sharing juga di satu tempat, di satu kantor gitu ya, dan di sana ternyata banyak anak-anak muda di sana ya. Saya tanya mereka ya, jadi diminta sharing tentang wakaf di salah satu kantor, saya tanya ya, kira-kira, kalau saya hari ini ajak berwakaf atau, kita berwakaf masjid untuk pesantren atau mungkin kita berwakaf, eee, pendidikan ya atau kita berwakaf untuk, rumah sakit dan lain sebagainya, kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, karena banyak anak-anak muda umurnya rata-rata masih 25 ya, 25, 30 paling, senior umurnya 36 tahun di kantor tersebut. Jadi mereka mengatakan bahwa, "Waduh, Pak, saya masih muda, ya, Pak Ustadz saya masih muda nih, masih kayaknya mau ngomongin wakaf saat ini belum belum saatnya ya, karena, saya masih punya banyak tanggungan, ya, saya masih banyak, kebutuhan, masih banyak, PR, masih banyak, impian yang harus diraih, ya, anak-anak saya masih kecil, kemudian saya belum punya kendaraan, saya belum punya rumah, ya. Jadi kalau untuk wakaf ini kayaknya nanti aja, gitu ya. Nah, ini para, milenial menganggapnya seperti itu gitu ya. Ya secara, eee, apa namanya, ungkapan memang sepertinya benar gitu ya bahwa, ya wakaf ini sepertinya suatu hal yang, hanya menjadi milik orang-orang tertentu saja yang punya kelapangan rezeki, punya kekayaan ya, yang usianya di atas 40 tahun, 50 tahun, yang sudah sadar ya akan butuh bekal buat akhirat, ya sehingga anak-anak muda ini menganggap bahwa, wakaf ini belum terlalu dibutuhkan gitu ya. Menyiapkan wakaf saat ini belum terlalu penting dalam kehidupan, mereka. Nah ini banyak banget kita temuin seperti itu ya. Berikutnya juga mengatakan, wakaf itu kan nggak wajib. Nah ini juga banyak sekali ya, banyak sekali mengatakan, wakaf itu kan suatu hal yang sunnah ya, suatu hal yang tidak perlu dilakukan. Ya artinya kalau tidak kita lakukan pun tidak berdosa, gitu ya, karena itu hanya sunnah saja, ya. Kalau kita lakukan dapat pahala, kalau tidak kita lakukan kita tidak berdosa, ya karena ini adalah sunnah. Nah, sepertinya hal ini juga kelihatannya benar gitu ya. Kelihatannya Apa-apa? benar bahwa kalau kita tidak, berwakaf ya, nggak apa-apa, nggak berdosa, seperti itu ya. Ya, nah inilah pola pandang ya, pola pandang, para apa namanya, masyarakat ya, yang memang mengatakan bahwa wakaf itu suatu hal yang bisa ditunda, suatu hal yang tidak wajib, suatu hal yang, belum kepikiranlah dilakukan saat ini, seperti itu ya, belum penting. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu, mereka dahulu pada waktu di zaman Rasulullah SAW, ya, mereka tuh tidak pernah yang namanya memilih-milih gitu ya, ketika satu amalan, satu ibadah ya dilakukan dan dicontohkan dari Rasulullah SAW, mereka menjalankan gitu, tanpa harus bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini, wajib? Apakah ini sunnah?" Enggak, ya. Mereka enggak bertanya seperti itu. Ketika Rasulullah melakukan ibadah ini, menjalankan pekerjaan ini, ya mereka ikut saja, melakukan saja gitu. Tapi zaman sekarang berbeda jauh gitu ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini ketika suatu amalan ini tidak wajib, ya udah nggak perlu dilakukan. Jadi pola pandangnya adalah masih seperti itu. Oke, baik ya, boleh dibantu mute ya teman-teman, mungkin, yang saya jadikan co-host. Baik, berikutnya ya. Nah, ini PR kita juga ya, ini fakta ya, ini fakta di tahun 2017 sebenarnya. Tapi sekarang, kalau kita baca di media juga sudah bertambah angkanya ya. Pada waktu 2017 sendiri itu sudah ada tanah wakaf sebesar 435.000 hektar Waalaikumsalam tanah warahmatullahi ya, wabarakatuh. yang sudah diwakafkan, tetapi tanah wakaf tersebut, nganggur gitu ya. Tanah wakaf tersebut tidak bisa digunakan, gitu ya. Nah, 90% ternyata tanah wakaf itu, terbengkalai. Ini kan cukup menyedihkan ya, orang sudah punya niat berwakaf ya, punya tanah diwakafkan berharap, dibangun di atasnya masjid, berharap dibangun di atasnya suatu, yayasan pendidikan, rumah tahfidz Al-Qur'an, ataupun pesantren, ataupun rumah sakit, ataupun, sekolah yang bermanfaat untuk umat, sehingga orang yang berwakaf tanah tersebut bisa mendapatkan pahala jariyah, ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena tanahnya masih seperti itu saja, ya tidak diproduktifkan juga gitu ya. Jadi ini, fakta gitu ya.
dan nilainya ini ternyata 430 triliun nih ya nilai aset tanah wakaf ini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Apa penyebabnya ya? Yang pertama memang ya minimnya, dana wakaf ya. Dana wakaf yang ada ini masih sangat sedikit sekali ya. Yang kedua adalah edukasi tentang perwakafan juga masih sangat sangat rendah sekali di tengah masyarakat kita ya. Kenapa seperti itu? Ya. Nah, ini kita bahas ya malam hari ini sedikit ya, informasi buat kita bersama. Potensinya di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia itu sangat besar ya. Angkanya kalau kita baca ya, itu ada 2.000 triliun. 2.000 triliun itu angka yang sangat besar sekali ya. Potensi kalau setiap umat ya, khususnya, orang-orang Islam ya, umat muslim, menyadari pentingnya punya wakaf ya, dan mau melakukan wakaf itu bisa terhimpun 2.000 triliun per tahun ya. Namun yang menyedihkan baru ya bisa dihimpun melalui lembaga-lembaga wakaf ya yang ada, ya baik pesantren ataupun lembaga-lembaga nasional yang ada ini baru 400 miliar saja. Ya ini datanya ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa itu terjadi? Nah, ada dua penyebab utama ya kenapa masalah ini terjadi di tengah masyarakat kita. Yang pertama adalah ya bahwa eh, memang benar ya bahwa wakaf ini masih dianggap sukarela, boleh dilakukan, boleh dilakukan. Karena memang seperti itu surveinya gitu ya. Ketika kita melakukan edukasi tentang wakaf dan mengajak umat berwakaf, mereka mengatakan, ya ini kan suatu hal yang boleh ditunda, yang sunnah seperti yang tadi di awal saya jelaskan seperti itu ya. Dan ini ditulis juga oleh Republika gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ya minimnya literasi wakaf. Nah, pelajaran-pelajaran tentang perwakafan ini kalau di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA ataupun perkuliahan itu jarang dibahas gitu ya, jarang banget dibahas. Bahkan di dalam pengajian-pengajian, di dalam khutbah-khutbah Jumat ya, jarang banget dibahas tentang tema-tema perwakafan. Yang paling sering adalah tema sedekah ya, tema zakat ya, sholat dan lain sebagainya. Untuk masalah wakaf ini masih sangat jarang sekali ya. Nah, itu masalahnya. Nah, berikutnya fakta ya, menurut Badan Wakaf Indonesia hasil survei yang dilakukan di tahun 2020 ya 2 tahun lalu ini ya, bahwa eh, di sini disebutkan tidak lebih ya, kalau angkanya sih sebenarnya ya pemahaman lanjut tentang wakaf itu 37% saja, gitu ya. Jadi yang paham tentang pemahaman dasar tentang wakaf itu ada 57%. Jadi ini cukup tinggi sebenarnya, artinya separuh masyarakat sebenarnya pernah dengar, tahulah tentang wakaf itu adalah amalan, kalau dilakukan dapat pahala jariah, seperti itu ya. Tapi yang memahami lebih detail itu, masih sedikit sekali, ya. Nah, yang menyedihkan juga adalah dari 235 juta penduduk muslim di Indonesia, ini tidak lebih ya, sebenarnya saya agak sedih menyebutkan angkanya gitu ya, tapi nggak apa-apa sebagai, evaluasi buat kita, renungan buat kita, bahwa tidak lebih dari 5% saja, yaitu faktanya ya, yang sudah berwakaf. Jadi 95% penduduk muslim di Indonesia itu belum punya wakaf, ya. Belum punya wakaf, belum punya amalan yang dia bisa melakukan berwakaf masjid, berwakaf buat pesantren, ya ada mungkin kecil ya bentuknya, sedekah. Ya sedekah 100.000 mungkin, sedekah 1 juta, sedekah mungkin 5 juta, mungkin pernah dilakukan, tapi tetap aja nggak banyak, seperti itu ya. Nah, eee, berikutnya ya, itu sudah dibahas ya, oke, permasalahan. Nah, permasalahan kita harus bantu bersama, kita selesaikan. Banyak banget ya, banyak banget yang namanya, iklan-iklan ya ataupun mungkin ajakan-ajakan lah, ajakan kebaikan tentunya ya, bahwa kita temuin ada, tanah wakaf ya yang butuh dibangun di atasnya masjid, sekolah dan seterusnya ya. Dan ini, PR bersama ya banyak banget. Kalau teman-teman coba buka di Google atau ketik kata, wakaf atau ketik kata sedekah ya, itu biasanya semuanya iklan gitu ya. Semuanya iklan mengajak orang berwakaf ya, meminta bantuan ya, sumbangan untuk apa? Program bangun masjid, pesantren dan sebagainya. Itu seperti itu polanya gitu ya. Jadi, masih sangat banyak yang membutuhkan dana ini. Ini PR kita bersama ya. Ya kurangnya dananya ya, mencari donatur dan lain sebagainya. Oke. Jadi yang namanya yayasan pendidikan ya ataupun, nazir wakaf atau pesantren ataupun apapun yang memang bergerak di, pendidikan ya ataupun masjid atau untuk umat ya, itu membutuhkan, dana wakaf yang sangat besar untuk menjalankan program-program mereka ya. Nah, yang ingin kita bahas malam hari ini kenapa sih ya, pentingnya setiap kita ya punya amal jariah wakaf, ya, mempunyai amal jariah berupa wakaf. Apa pentingnya? Setiap kita, setiap pribadi, ya, setiap keluarga bahkan itu penting punya wakaf. Oke ya, baik.
sahabat-sahabat semua, Masya Allah ya, pertama banyak di malam hari ini, hampir 100 orang yang sudah hadir ya, karena kapasitasnya nggak banyak untuk Zoom ini. Ya, Insya Allah mudah-mudahan minggu depan kita bisa kapasitasnya 500 peserta Insya Allah ya, karena malam hari ini hanya terbatas 100 saja. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari bersama-sama kita renungi ya, berapa lama sih hidup di dunia? Ya, berapa lama kira-kira menurut Bapak Ibu semua teman-teman? Hidup di dunia ini paling lama berapa lama sih? Ya, Insya Allah kita tahu ya bahwa hidup dunia ini kalau kata Rasulullah itu umur umat manusia di dunia ini ya rata-rata lah kisaran 60-70 tahun. Ya ada di atas 60, 70, 80, 90 juga ada, 100 tahun pun ada ya, tapi nggak banyak ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ya, bahwa kata Rasulullah a'maru ummati, Rasulullah yang menyampaikan jauh-jauh hari itu. Umur umatku, umur umat Nabi Muhammad SAW ini rata-rata 60-70 tahun ya. Dan ada yang di atas itu tapi nggak banyak. Nah, jadi yang kedua adalah, apa yang kekal? Kalau di dunia cuma 60-70 tahun, maka kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan di akhirat tentunya. Ya, dan ini banyak sekali dalilnya ya. Di Al-Qur'an itu banyak sekali dijelaskan kata-kata khalidina fiha, ya, kekal selama-lamanya, khalidun ya, khalidin itu kata-kata khalid itu artinya kekal, ya. Kehidupan yang kekal. Kekal itu artinya ya selama-lamanya, ultimate ya, selama-lamanya hidupnya nanti, di akhir di surga ataupun di neraka ya. Baik. Nah, maka kehidupan kita sebenarnya ini malam hari ini boleh kita sama-sama merenung sedikit gitu ya, apa namanya, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr gitu ya, untuk bagaimana kita, melihat bahwa kehidupan kita ini sebenarnya cuma 2 saja gitu ya. Ada kehidupan sebelum kematian ya, ada kehidupan setelah kematian. Ya tadi di awal sudah sempat kita singgung ya, bahwa kehidupan sebelum kematian itu 60-70 tahun, ya. Kehidupan setelah kematian itu abadi, kekal abadi selama-lamanya, ya. Nah, maka kita bahas ya tentang perjalanan panjang kita setelah kematian. Tadi kalau kita di dunia ini dari lahir kita bayi, ya SD, sekolah, dari kita masuk SMP, sekolah SMA, kuliah, ya menikah, bekerja, punya anak, punya cucu dan meninggal ya. Maka ini kira-kira perjalanan kita di dunia. Nah, bagaimana perjalanan kita setelah kematian? Nah, ini ada fasenya. Ya, mulai malam hari ini kita bahas sedikit bagaimana tentang fase perjalanan kita setelah kematian. Ya, kalau fase perjalanan kita sebelum kematian saat ini kita udah tahu, kita udah paham pastinya gitu ya. Pekerjaan kita, aktivitas kita, ya apa yang kita lakukan untuk keluarga kita, ya mengejar karir kita, ya mengumpulkan harta kita di dunia. Nah, ini sekarang kita lakukan pada saat ini, ketika kita masih hidup di dunia. Tetapi setelah kita meninggal dunia, ya, ada namanya alam barzakh, ya, alam barzakh, di mana itu adalah alam kubur. Ya, nah, di alam kubur ini kita nggak tahu berapa lama, ya, karena dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, ya, sampai akhir zaman, orang-orang yang dikuburkan, ya baik orang tua kita, kakek kita, teman-teman kita, itu masih dalam kubur tuh. Belum tahu ya, berapa lama mereka di alam kubur. Ya, dan kita pun belum tahu nanti kalau kita meninggal berapa lama kita di alam kubur. Ya, untuk menunggu apa? Menunggu ya hari kiamat. Ya, menunggu hari hari kiamat. Ya, hari di mana ditiup sangkakala, ya, bumi akan hancur, ya, langit akan terbelah, gunung-gunung akan berterbangan, air laut akan meluap, ya, bintang-bintang akan bertabrakan, ya seperti itu penjelasannya hari kiamat ya semua akan hancur binasa. Nah, kita semua akan mati, ya akan mati, bumi akan musnah, alam semesta akan dihancurkan. Nah, kemudian setelah itu kita menunggu lagi masa di mana hari kebangkitan. Kapan terjadinya hari kebangkitan? Nggak tahu kita. Ya, masih lama masanya. Nah, setelah nanti dibangkitkan kita semua dalam keadaan hufatan uratan, telanjang, tanpa alas kaki, begitu hadisnya, ya bahwa semua orang akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, ya tanpa alas kaki, dengan matahari yang sangat terik. Untuk apa? Dikumpulkan di padang mahsyar. Ini berapa lama? Ya, kita juga nggak tahu. Ya. Nah, pada saat di padang mahsyar inilah ada namanya syafaat. Syafaat itulah yang nanti akan diberikan ya pertolongan, perlindungan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya tentunya. Ya. Nah, berikutnya kita akan dihisab. Nah, ini dihisab tuh bahasanya kalau bahasa Arab tuh dihisab tuh dihitung. Apa yang dihitung? Ya, yang dihitung adalah amal kita. Ya, dihitung ya kebaikan kita, ya ibadah kita, ya pahala dan semuanya ya. Yang yang besar, yang kecil nggak ada yang lewat ya. Yang besar, yang kecil semuanya akan tercatat dengan detail. Dosa juga begitu. Nah, setelah dihitung, catatan amal ini akan diberikan. Ya, penyerahan catatan amal kepada setiap kita. Ya, maka orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, ya
fasaufa yuhasabu hisaban yasir, akan mendapatkan perhitungan ya dengan ringan, dengan cepat, dengan mudah gitu ya. Begitu juga orang yang dengan tangan kirinya menerima catatan amalnya banyak dosa, raportnya merah, ya dia mengatakan ya laitani lam uta kitab, ya Allah sekiranya aku enggak terima catatan amalku, malu ya. Begitu juga kalau kita terima di dunia aja lapor kita merah, ya nilai kita jelek, males gitu ya. Mau datang aja males, ya apalagi mau menerima catatan tersebut. Nah ini seperti itu. Nah kemudian setelah catatan amal itu diberikan, maka akan ditimbang, ya akan ditimbang. Nah maka sebelum nanti amal itu ditimbang, maka kita mungkin malam ini mari kita menimbang amal kita gitu ya. Sudah sejauh mana amal kebaikan dan dosa yang telah kita lakukan, mana yang lebih berat kira-kira? Ya, karena kalau sudah nanti di sana udah nggak ada kesempatan lagi untuk menambah amal, ya. Tetapi ada satu amalan yang bisa menambah amal. Nah, ini yang malam ini kita bahas gitu ya. Kenapa kita bahas wakaf? Karena ini sebenarnya. Karena apa? Perjalanan kita ini masih panjang banget gitu ya. Ada satu ungkapan yang menarik bahwa bangunlah ya apa yang akan kalian tuju ya, bukan bangun apa yang akan kalian tinggalkan. Setuju ya? Jadi yang kita akan tinggalkan ini ya dunia ini, ya kan? Kita akan tinggalkan dunia ini. Ya, setelah meninggal dunia kan semuanya tinggal. Ya meninggal dunia ya semuanya tinggal. Nah, tapi kita menuju perjalanan panjang. Nah, untuk perjalanan panjang inilah bekalnya seperti apa? Kalau kita mau jujur ya, mau hitung, kira-kira cukup nggak sih kalau kita bawa bekalnya 100 juta aja menuju akhirat? Artinya kita sudah puas nih wakafnya 100 juta gitu ya. Karena nanti perjalanan panjang ini kita butuh minum gitu ya. Butuh apa namanya ya di tengah padang mahsyar yang begitu luar biasa gitu ya. Kan cuma catatan amal kebaikan itu yang akan meringankan. Nah, cukup nggak sih kalau kita bawa bekalnya 500 juta gitu ya? Menjadi amal kita menjadi wakaf untuk perjalanan panjang ini. Kayaknya juga masih kurang. 1 miliar, kalau kita bisa berwakaf 1 miliar menjadi timbangan kebaikan pahala kita untuk bekal perjalanan panjang ini, kayaknya juga masih kurang. Apalagi kalau sampai kita nggak pernah mikirin gitu loh, nggak pernah mikirin bekal apa yang mau saya bawa. Sholat standar gitu ya, baca Quran juga lupa-lupa gitu ya. Belum lagi kalau baca Qurannya nggak lancar, ya hafalan nggak punya, ya tahajud jarang, ya. Apalagi kira-kira ya. Lalu kira-kira untuk perjalanan panjang ini kita mau masuk surganya itu masih panjang lagi tuh ya. Melewati sirat nanti. Apakah nanti surga atau neraka kita nggak tahu. Nah, untuk perjalanan panjang ini ya, kalau kita merasa bekal ini belum cukup, lalu kita mau masuk menuju ke surga dengan apa kira-kira? Nah, itu pertanyaannya kan. Gitu ya. Salat kita masih jauh ya, belum tentu juga diterima, tapi nggak punya amalan khusus nih, nggak punya amalan spesial, nggak punya amalan yang bisa menambah kebaikan kita. Kan fungsi wakaf itu adalah menambah kebaikan, menambah pahala. Pada saat kita meninggal dunia, ya, pada saat di alam barzakh, di alam kubur, nah ada satu amalan yang terus mengalirkan pahala. Ya, orangnya udah meninggal, udah nggak bisa lagi melakukan kebaikan, tapi pahala terus mengalir, 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 kan begitu, sedekah jariah itu, ya. Nah, inilah yang dibutuhkan. Ya, kenapa kita bicara wakaf pada malam hari ini? Karena perjalanan kita masih panjang banget. Ya, masih panjang banget. Kita butuh bekal. Kayaknya kita bekal wakaf 1 miliar pun kayaknya masih kurang untuk perjalanan panjang ini. Gitu ya. Baik. Nah, kenapa setiap orang penting punya amal jariah wakaf? Nah, ini di depan Bapak Ibu semua, ini kuburan ya. Ini kuburan dan kita semua akan berada di sini. Demi Allah ya, kita semua akan berada di sini. Kita semua akan masuk ke liang kubur. Ya, kenapa kita bicara wakaf? Ya, karena kain kafan kita sudah ditenun ya, dan hanya menunggu waktu saja. Kapan kain kafan tersebut dipakaikan, dibalutkan di tubuh kita. Ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Maka kita bicara wakaf adalah karena kita nggak tahu kapan kematian kita. Ya, kenapa kita perlu bicara wakaf malam hari ini? Ya, kenapa kita perlu menyiapkan wakaf sejak hari ini tanpa harus menunggu tua, tanpa harus menunggu usia kita 40, 50, 60? Ya, karena yang namanya kematian itu akan datang, akan dirasakan oleh siapapun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini Al-Qur'an yang bicara ya. Al-Qur'an artinya Allah yang mengatakan langsung, bukan saya, tapi Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah, dha'iqah itu merasakan, merasa. Ya, jadi kematian itu bukan akhir, hanya rasa saja. Ya, ya hanya rasa yang dirasakan oleh setiap orang nanti akan ada ya perjalanan yang panjang, ya melewati satu rasa yaitu kematian, kemudian akan melewati perjalanan panjang tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, setiap kita akan merasakan mati.
Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nah ini bagus banget ya. Setiap orang itu akan diberikan balasan ya yang disempurnakan amalnya ya. Maka barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Nah inilah ya. Kalau nanti kita mendapatkan keselamatan, dijauhkan dari siksa neraka, masuk surga, inilah orang-orang yang beruntung. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Nah, kita bicara wakaf karena kita semua akan di sini. Hari ini ada 99 orang, udah nggak bisa masuk lagi, berarti tidak 100 ya. Kita semua yang hari ini ada, ya. Boleh saya sebut nama ya, mohon izin gitu, mohon maaf banget ya. Umpama di sini ada namanya Pak Hengki, ada namanya Tinia, ya. Ada namanya Abu Fauzan, ada namanya Pak Agung, ada namanya Pak Haji, ya. Kita semua akan di sini, ya. Kita semua akan di sini, ya, akan di kuburan ini. Pasti kita akan di sini. Tapi yang menariknya adalah Rasulullah mengatakan, ya, kullu mri'in ya kullu mri'in fi tahta zilli ya atau fi zilli shadaqatihi ya hatta yufsila yaumil qiyamah. Nah, ini hadisnya. Setiap orang ya akan berada di bawah naungan sedekahnya ya hingga perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad ya bahwa setiap kita ya akan berada di bawah naungan sedekahnya sehingga perkara-perkaranya nanti di akhirat diputuskan. Kira-kira kalau kita nggak punya sedekah jariah, apa yang menaungi kita kira-kira? Sholat kita udah nggak bisa naungin, tilawah Al-Quran kita nggak bisa naungin, ibadah-ibadah nggak ada yang bisa naungin, ya. Nggak punya sedekah, nggak punya wakaf. Kira-kira kita mau minta apa lagi? Ya. Nah, maka wakaf inilah yang akan bisa menyelamatkan kita dari perjalanan panjang itu. Ya, perjalanan panjang yang tadi kita sudah bahas. Maka naungan wakaf inilah ya yang menjadi harapan kita bisa menyelamatkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya karena Rasulullah sudah menyampaikan ya bahwa dengan adanya wakaf orang dapat pahala mengalir dan juga dinaungi ya oleh sedekahnya. Nah, ini kan wakaf itu adalah sedekah jariah, sedekah yang terus mengalirkan pahala. Maka inilah yang dibutuhkan oleh kita. Kita bicara wakaf karena kita sangat butuh bekal yang cukup ya, bekal yang banyak bahkan untuk menaungi kita. Kayaknya kalau kita hari ini keluarkan 10 juta, 50 juta pun masih kurang. Ya, bahkan 100 juta pun masih kurang, 1 miliar pun masih kurang karena kita sangat butuh naungan bekal yang cukup untuk menaung kita dalam perjalanan panjang itu. Ya. Nah, maka disinilah ada kisah yang menarik sekali yaitu kisah Utsman bin Affan ya, menangis beliau, ya, menangis. Ketika melewati kuburan itu menangis. Ya, maka di sini ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Utsman, kenapa engkau menangis begitu dahsyatnya sehingga jenggotmu basah gitu ya? Sedangkan kalau disebutkan surga dan neraka engkau menangis, tapi tidak seperti ini menangismu." Ya, kemudian Utsman mengatakan, "Wahai Hani, sahabatku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Innal qabra awwalu manazilil akhir." Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat tinggal pertama, bahkan tempat singgah pertama min manazilil akhirat, dari tempat singgah perjalanan-perjalanan menuju akhirat. Nah, jadi kuburan ini tempat singgah kita nih. Di dunia ini kan sementara. Maka di kuburan itulah tempat singgah kita ya menuju akhirat nanti. Fa innaja minhu. Barang siapa yang selamat di alam kuburnya. Fama ba'dahu aisaru minhu. Maka perjalanan setelahnya ya setelah nanti dibangkitkan dari alam kubur akan lebih mudah baginya. Karena selama dikubur dinaungi oleh sedekahnya, dinaungi oleh wakafnya. Lah, bagaimana mungkin kita bisa dinaungi oleh sedekah dan wakaf kita kalau kita nggak punya, nggak pernah mikirin bicaranya nanti deh kalau udah ada dananya. Sampai kapanpun kalau tidak pernah direncanakan, nggak pernah dipikirin, nggak akan punya. Tiba-tiba kematian datang. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak punya wakaf, nggak punya amalan yang cukup. Ya, lalu apa yang kita harapkan? Ya, maka inilah yang membuat Utsman menangis. Ya, Utsman menangis. Ya, wa illam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka perjalanan setelah akan lebih berat baginya. Jadi inilah yang akan menyelamatkan kita ketika dalam kubur, sedekah kita, wakaf kita. Maka inilah yang membuat Utsman menangis. Utsman kurang apa coba? Ya, wakafnya sampai hari ini masih ada di Madinah. Ya, wakaf sumur yang dulu diwakafkan untuk seluruh penduduk Madinah menjadi kebun kurma sampai hari ini dan itu masih berbuah, ya, masih menghasilkan. Ya, ada rekening atas nama Utsman dan itu luar biasa. Ya, inilah Utsman bin Affan masih menangis ya, yang dengan amalnya banyak seperti itu aja masih merasa nggak cukup ya bekal untuk perjalanan panjang menuju akhirat. Maka Utsman juga mengatakan,
Aku mendengar Rasulullah bersabda, ya ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu. Aku nggak pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan ya daripada pemandangan kuburan. Ya. Nah, maka inilah Bapak Ibu semua hadirin ya. Inilah kerinduan ya. Kerinduan yang sering kali terabaikan. Ya, wakaf. Wakaf adalah kerinduan yang sering kali terabaikan. Diabaikan. Ya. Ungkapan Al-Quran mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Wa aku minas salihin. Ya. Dia berkata dengan menyesali, ya Allah ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku pasti akan sedekah. Ya, wakaf itu bagian dari sedekah. Ya. Dan wakaf itu sedekah yang ultimate, ya sedekah jariah mengalir terus pahalanya. Ya. Maka keinginan terbesar orang-orang yang hari ini sudah berada di alam kubur, sudah meninggal, nggak ada, pengen lain nggak ada. Ya, nggak ada, cuma pengennya sedekah aja. Udah. Ya, tetapi ketika masih di dunia, ya setan menakut-nakuti kita, jangan sedekah, jangan wakaf, nanti kamu miskin. Jangan sedekah, jangan wakaf, nanti apa? Nanti kamu nggak bisa bayar anak sekolah, nanti kamu nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, nggak bisa nyicil ini, nggak bisa punya itu, ya. Dan ini ada Al-Quran mengatakan ya, Al-Baqarah 267, 268. Ya, silakan dibaca. Al-Baqarah 267, 268 di situ Allah ceritakan ya, Allah ajak kita untuk menafkahkan harta yang Allah berikan kepada kita dari hasil pekerjaan kita, ya. Kemudian di ayat berikutnya itu setan bilang, asyaitonu ya'idukumul faqra. Ya Allah mengatakan bahwa setan menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Jangan, ya, jangan sedekah, jangan infak, jangan wakaf. Nanti kamu fakir, nanti kamu miskin, nanti kamu kurang, nanti nggak cukup. Dia takut-takuti manusia, ya, agar tidak melakukan ibadah yang menyelamatkan dia di alam kuburnya. Ya, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah janjikan untuk kalian ampunan dan keluasan rezeki. Ya, nggak usah takut. Ya, ketika kita rajin sedekah, rajin infak dan hati kita bahagia, ya, Allah ya balas ya. Masa kita ragu dengan Allah? Ya, masa kita takut dengan Allah? Lebih percaya sama setan. Ya, ini yang terjadi. Lebih banyak orang percaya sama setan. Kata setan, jangan sedekah, jangan infak, nanti kamu miskin, nanti kamu kurang, nanti kamu nggak cukup untuk anak kamu sekolah, nggak cukup untuk biaya ini itu. Ya, setan pinter. Ya, asyaiton ya'idukumul faqra. Tapi kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ya, wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Allah janjikan untuk kalian ampunan dan fadla. Fadla itu luar biasa ya. Kelapangan rezeki, kesehatan, keberkahan, keberlipatan ya yang Allah akan berikan untuk kita. Yang penting benar niatnya. Ya, bahwa kita melakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penyesalan. Ya, maka tema kita malam hari ini kita angkat adalah wakaf adalah kerinduan yang terabaikan. Banyak banget yang masih mengabaikan. Ya, mengabaikan wakaf. Ya, wakaf nanti aja deh. Kayaknya bulan ini belum mampu deh. Nanti aja deh. Kalau nanti udah ada uangnya, nanti aja deh. Ya, nanti tiba-tiba ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak punya wakaf, ya menyesal dan akhir seperti ini. Ya, menyesal. Ya Allah, kalau masih bisa ditunda sedikit waktu lagi maka aku pasti akan berwakaf. Naudzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah ya beri hikmah ya. Karena ayat di bawahnya ya 269-nya yaitu yu'til hikmata man yasha. Ya, Allah kasih hikmah, kasih pemahaman, kasih pengertian ya. Allah lapangkan ya orang-orang yang yu'til hikmata man yasha, yang dia kehendaki. Bersyukurlah Bapak Ibu semua hadirin yang hari ini hadir ya, para undangan yang hari ini hadir, ketika di hati kita ya terbiasa sedekah, terbiasa infak, terbiasa berwakaf gitu ya. Maka itulah orang-orang yang Allah pilih sudah. Ya, yu'til hikmata man yasha. Tidak semua Allah kasih kesempatan untuk menjadi pribadi yang dermawan, pribadi yang baik, pribadi yang berhati mulia untuk membantu orang, ya berwakaf dan sebagainya. Karena orang-orang tertentu saja, yu'til hikmata man yasha, yang dia kehendaki. Artinya kalau sampai ternyata kita belum dikehendaki Allah untuk berwakaf, kita harus sedih sebenarnya. Ya, karena ayat itu jelas, yu'til hikmata man yasha. Kenapa ayat hikmah ini berada di antara ayat-ayat sedekah? Coba, ya nanti boleh dicek deh, karena ayat setelahnya itu ayat sedekah lagi. Ya, nyelip kata-kata hikmah di sini. Ya, ini menunjukkan apa? Ya, bersyukurlah, berbahagialah. Ya, Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari, teman-teman yang hadir di malam hari ini, yang Allah mudahkan, Allah lapangkan untuk berwakaf, untuk sedekah, berarti Allah udah pilih. Man yasha, yang Allah kehendaki. Ya, Allah beri hikmah kepada dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah kasih hikmah, pemahaman, ya, hatinya terbuka ya untuk bisa berwakaf, ya bersedekah, berinfak jalan Allah, ya Allah sudah kasih dia banyak kebaikan. Ya, karena di balik wakaf sedekah itu banyak sekali kebaikan-kebaikan. Baik, ya.
Yang berikutnya berwakaf juga melapangkan jalan ke surga, ya. Wasari'u, bersegera kalian kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya surga dan bumi. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yaitu orang-orang yang senantiasa ya berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya untuk Allah walaupun dia lapang dan dia sempit. Ya, lapang mungkin bisa, tapi sempit tetap bisa, itu luar biasa, ya. Aduh, bulan ini kayaknya susah nih, tapi tetap infak, tetap ya keluarkan untuk alokasi wakafnya. Ya, maka inilah orang-orang yang bertakwa. Baik. Jika ini ada ungkapan yang menarik ya, bahwa kata Umar bin Khattab ya, mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Timbanglah dirimu sebelum ditimbang. Nah, malam hari ini Bapak Ibu mari ya, saya secara pribadi juga ya mengajak saya dan Bapak Ibu untuk kita hitung. Beneran kita hitung gitu. Bukan basa-basi ya, bukan cuma sekedar apa namanya ya, ya mudah-mudahan Allah bukakan hati kita gitu ya. Berapa bekal yang telah kita siapkan ya. Seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan menuju akhirat yang panjang itu. Ya, dan seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Nauzubillah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampuni segala dosa dan maksiat kami. Waghfir dzunuba abaina wa ummatina, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni Allah sebelum datangnya kematian kita dan kita bisa berbekal untuk bekal akhirat kita. Manakah yang lebih berat antara timbangan amal dan dosa? Ya. Kalau boleh jujur, Bapak Ibu, ya, kayaknya nggak ada satu orang pun yang berani mengatakan bahwa hari ini timbangan amalku sudah berat, sudah lebih berat daripada dosa. Tidak ada satu orang pun yang berani. Ya, nggak ada. Ya, kita semua sadar diri. Sering kali kita melanggar perintah Allah, menjalankan menjalankan aja males. Ya, banyak yang ditunda dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan kita masih sedikit dan dosa kita banyak. Ya, lah kalau dosa kita banyak, amal kita sedikit lah, maka kita butuh amalan tentunya ya, yang menambah pahala. Ya, apakah yakin nanti di akhirat bahwa lebih berat timbangan amal kita daripada dosa kita? Ya. Atau sebaliknya, bahwa di akhirat nanti lebih berat dosa daripada amal kita. Ya. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa banyak harta ya atau amal yang sudah kita siapkan? Karena kita sering lupa ya, kita banyak mengumpul harta tapi lupa mengumpulkan amal ya. Ya mobil, umpama kendaraan dan lain sebagainya, kita semangat banget gitu ya untuk mengumpulkan ini semua. Ya bahkan beli hal-hal yang mubazir, umpama hal-hal yang juga nggak bermanfaat juga, mungkin hal-hal yang ya yang mungkin hanya untuk gaya-gayaan aja, kita semangat tuh dan kita yakin nanti bisa bayar ya. Tetapi untuk wakaf ya ditakut-takut oleh setan ya. Jangan ya, untuk akhirat jangan ya. Tapi untuk dunia Masya Allah ya. Ya, semua harta akan ditinggalkan di dunia. Kecuali ya, mau kita bawa. Ya, bisa. Kita bisa bawa, bisa menjadi penyelamat kita. Semua ini kita kumpulkan untuk menjadi bekal akhirat kita. Bisa banget, ya. Rumah mewah, perhiasan, tas mahal, ya, uang, kendaraan, deposito semua bisa. Ya, ini bekal kita. Ya, jadi semangat untuk mengejar dunia untuk kita bawa menjadi bekal akhirat. Melalui apa? Melalui wakaf. Ya. Maka berwakaf itu bukan bertanya, "Berapa sih Ustadz? Ya berapa sih yang paling kecil?" Ya, itu paling banyak kita temui, "Berapa sih yang paling kecil iurannya?" Bukan seperti itu, ya. Berapa yang pantas kita wakafkan untuk Allah? Berapa bekal yang menurut kita paling pantas untuk kita bawa menuju akhirat? Maka itulah yang harusnya menjadi pertanyaan kita, ya. Maka amal jari wakaf ini sangat dibutuhkan nanti. Kapan? Nanti, ya. Kapan? Ya nanti di akhirat, ya ketika seorang telah meninggal dunia. Ya, karena amalan wakaf ini akan menambah ya, pahala, mengalirkan pahala dan menambah berat timbangan amal setelah kita semua meninggal dunia. Nah, maka ini hadisnya ya. Hadis Rasulullah mengatakan ya, hadis dari Imam Muslim ya, idza matal insan, apabila manusia meninggal dunia ya, yang qata'a amalu, putus amalnya ya, putus sudah amalnya kecuali illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Yang pertama disebutkan itu adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ya, inilah wakaf. Ya, sedekah yang mengalir pahala, yang terus mengalirkan pahala adalah wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, tidak semua orang bisa punya ilmu. Ya, mungkin punya ilmu, tapi bagaimana ilmu itu bermanfaat? Enggak semua orang bisa mengajarkan atau menulis kitab ya yang bermanfaat untuk umat. Ya, namanya mengajarkan ilmu juga enggak semua orang mampu kan. Kemudian anak yang soleh. Ya, anak yang soleh, alhamdulillah kalau kita termasuk anak yang soleh mendoakan orang tua kita setiap sholat ya, setiap waktu ya. Atau mungkin tadi kita renungin sedikit sholat isya, sholat maghrib tadi. Mungkin kita lupa doa untuk orang tua kita. Ya bagaimana mungkin nanti anak kita lupa doa untuk kita.
Jadi jangan berharap masuk surga mendapatkan pahala dari orang lain. Ya, kitalah yang menyiapkannya. Ya, makanya paling mungkin kita siapkan ketika kita masih di dunia adalah dengan punya wakaf, ya. Dengan punya wakaf. Ya. Amal jariah berupa wakaf adalah bekal yang sangat dibutuhkan oleh kita semua, ya. Ini akan mengalirkan pahala dan menambah timbangan kebaikan kita selagi kita mempersiapkannya ketika kita masih hidup di dunia. Ya. Berikutnya, kenapa sih setiap orang penting punya amal jariah wakaf? Sekeluarga, ya, sekeluarga punya wakaf, niatnya sekeluarga. Ya, karena kalau kita berwakaf sekeluarga, insya Allah kita berkumpul kembali dengan keluarga kita di surga. Ya, kita niatkan pahala wakafnya untuk sekeluarga. Agar apa tujuannya? Agar kita sama-sama kumpul di surga. Oke, sedikit ya kita bahas tentang wakaf. Apa sih dari tadi ngomongin wakaf? Oke, nggak apa. Kita bahas sedikit tentang wakaf. Jadi wakaf itu apa sih sebenarnya? Jadi wakaf itu ada satu amalan, ya. Satu amalan dalam Islam, ya, melalui penyaluran harta benda untuk kepentingan masyarakat, ya. Jadi apa yang kita berikan itu manfaatnya untuk masyarakat banyak, untuk orang banyak, untuk umat. Nah, serta orang yang melakukan itu mendapat pahala yang terus mengalir sampai akhirat kelak. Nah, itulah wakaf. Jadi beda antara sedekah dengan wakaf. Kalau sedekah, ya kita kasih orang makan sekali, udah pahalanya sekali, gitu ya. Sedekah Jumat umpamanya itu sedekah Jumat tuh, ya Jumat berkah umpama. Ya, itu sekali aja udah dapat pahala, dapat pahala. Tapi yang namanya wakaf tuh tidak boleh seperti itu. Ya, wakaf itu adalah amalan yang terus, ya. Ya, maka bentuknya adalah yang manfaatnya lama gitu ya. Dalam bentuk wakaf produktif bisa ya, yang terus mengalirkan kan. Ya, kemudian wakafnya masjid, sekolah, rumah sakit, ya. Apapun yang bermanfaat untuk umat, untuk masyarakat yang bisa terus dipergunakan, maka itu disebut dengan wakaf. Ya. Nah, wakaf itu bedanya dengan sedekah, itu ada syarat, ya, ada syarat dan rukun. Yang pertama ada namanya al-wakif, itu orang yang berwakaf, ya, ada orang yang berwakaf, ya, disebut dengan wakif. Yang kedua ada namanya nazir, yaitu lembaganya, yang nanti memastikan ya bahwa wakaf tersebut dikelola dengan baik, ya, terus berjalan, maslahatnya, manfaatnya, ya, memastikan bahwa yang kita berikan itu berkelanjutan, ya. Kemudian ada mauquf. Mauquf itu adalah hartanya. Dalam bentuk apa? Uang bisa, rumah bisa, ya kendaraan bisa, tanah bisa. Itu namanya mauquf ya. Kemudian mauquf alaih, peruntukannya untuk apa? Ya, bisa untuk dakwah, untuk masjid, ya, untuk pendidikan, ya, untuk rumah sakit. Nah, ini mauquf alaihnya maksudnya. Ya, jadi dia berwakafnya tujuannya apa? Untuk masjid, ya harus untuk masjid. Kalau dia wakafnya untuk pendidikan, silakan untuk pendidikan. Kalau dia wakafnya untuk sumur, ya harus dilaksanakan sesuai dengan wasiat wakafnya. Ya, kemudian ada namanya ikrar. Nah, ini yang membedakan ya bahwa wakaf itu harus dilafadzkan ya, atau ada isyarat atau melalui tulisan ya. Intinya mengungkapkan bahwa ini adalah wakaf ya, diniatkan untuk dirinya dan keluarganya melalui lembaga wakaf. Nah, itu dengan ikrar wakaf ya. Sedikit ya kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat malam hari ini untuk menguatkan kita bahwa wakaf ini adalah dahsyat banget ya, dan itu dalam sejarah ya, dalam sejarah Islam pertama kali ya adalah Masjid Nabawi ini ya. Ini kan masjid yang ini masjid kedua sebenarnya yang dibangun Rasulullah SAW, tapi yang paling terkenal Masjid Nabawi, ya masjid yang pertama adalah Masjid Kuba. Dan dua masjid ini adalah masjid wakaf. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW membeli tanah ya dari dua anak yatim, kemudian dibangun di atasnya masjid. Ya. Nah, Masjid Nabawi dulu kecil ya, hari ini sudah sebesar ini. Ya, ini karena wakaf juga. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu membebaskan tanahnya. Ya, seperti Abdurrahman bin Auf, Tolha yang punya tanah di Masjid Nabawi ini membebaskan tanahnya. Ya, untuk apa? Untuk diperluas bangunan masjid ini. Penduduk-penduduk Madinah juga membebaskan tanahnya, diwakafkan tanahnya untuk diperluas Masjid Nabawi. Kebayang ya hari ini orang sholat di sana setiap hari itu ribuan ya, setiap tahun itu bisa jutaan orang sholat sampai hari ini. Ya, sujudnya, tilawah, baca Al-Qur'annya ini dapat pahala yang mengalir ya, luar biasa fadilahnya. Ya, Masjid Kuba juga ya, ini masjid yang punya fadilah juga, sholat di dalamnya seperti pahala umroh. Ya, jadi orang datang ke sini sengaja sholat dapat pahala umroh. Kebayang ya, orang semangat sholat ke sana. Maka yang berwakaf Masjid Kuba ini ya para sahabat dan Rasulullah tentunya pada waktu itu ya kebagian pahala sampai hari ini. Nah, juga ada contoh nih, punya kebun ya, diwakafin. Ya hasilnya, buahnya, keuntungannya untuk keperluan, untuk masyarakat, untuk umat, silakan pakai ya. Nggak boleh dijual kebunnya, nggak boleh diwariskan, hasilnya untuk wakaf ya. Terus Utsman juga yang tadi seperti kita ceritakan, ini menarik kisah Utsman ini. Ya contoh luar biasa wakaf sumur ya, yang pada awalnya sumur ini adalah milik orang Yahudi, kemudian dinego, dibeli ya oleh Utsman, yang awalnya juga cuma hanya dijual sehari jatah Utsman, sehari jatah orang Yahudi, tapi akhirnya
karena Usman pintar gitu ya, pas jatahnya dikasih gratis untuk 2 hari, akhirnya nggak ada yang beli air ya, akhirnya semuanya dijual kepada Usman, ya udah semuanya diwakafkan. Ya ini luar biasa ya bagaimana kaya. Nah, jadi untuk berwakaf itu memang ya kita harus kayak Usman gitu ya. Tapi walaupun nggak kayak Usman juga tetap ada caranya bagaimana kita berwakaf masjid, berwakaf sumur ya. Insya Allah kita akan bahas ya. Baik. Nah ini juga keren nih, keren banget ya. Wakaf Raja Abdul Aziz, Tower Zamzam ya, Tower Abrojul Bait yang ada di Mekah ini adalah wakaf juga ya. Jadi keuntungan hotel ini ya ada 7 tower di sana ya. Ini hasilnya wah setiap hari itu miliaran itu menghasilkan ya, diwakafkan untuk membiayai Masjidil Haram ya, untuk yang kerja di situ semuanya ya, keuntungan hotel ini menjadi wakaf ya, itu luar biasa ya. Nah juga di Al Azhar Kairo ya, ini juga ada wakaf ya, pendidikan sampai hari ini juga masih orang menikmati belajar di sana gratis ya, tanpa harus bayar ya. Dari mana dananya? Dari wakaf ya, artinya wakaf itu memberikan manfaat luar biasa sekali ya. Orang-orang belajar sekolah yang harus bayar ya, tapi nggak perlu bayar karena dibayar oleh wakaf ya. Ya, awalnya dulu adalah masjid, kemudian menjadi universitas di Al Azhar Kairo. Nah, pada zaman dulu, pada zaman Khilafah Umayyah juga sudah ada rumah sakit yang gratis. Ya, kalau hari ini ada rumah sakit Ubay Duafa, itu rumah sakit gratis ya, nggak perlu bayar. Ya, dari mana bayar dokter? Dari mana bayar obat-obatan? Dari wakaf. Ya, dari keuntungan wakaf yang dikelola menjadi wakaf produktif. Ya, orang berobat dibiayai dari wakaf. Nah, maka kalau di Indonesia semangat semua berwakaf, maka banyak fasilitas pendidikan yang gratis, ya, fasilitas umum yang gratis. Dari mana? Dari wakaf. Ya, oke. Untuk kita, pengen nggak sih? Ya, kalau kita bisa punya wakaf seperti mereka. Nah, nih. Jadi wakafnya bukan receh nih, wakafnya gede, ya. Wakafnya kayak mereka. Pengen nggak sih? Nah, ya kalau boleh di-chat dong 1-2 orang ngechat gitu ya. Yang kepengen aja ya. Yang kepengen silakan ditulis, saya kepengen punya wakaf gede ya. Yang nggak kepengen nggak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Saya mau lihat siapa yang kepengen. Oh, ini ada Bu Gea yang mau ya, Cynthia mau, pengen banget ya. Masya Allah, Bu Mega pengen banget. Amin ya, saya doakan ya. Nia mau, ya Ira mau punya wakaf besar. Amin ya. Ayu dari Masya Allah, Fitri pengen banget ya, Bu Edi pengen banget. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita bisa berwakaf ratusan juta miliaran, punya masjid atas nama diri sendiri. Masya Allah, Pak Mahmudi pengen banget. Amin, Masya Allah. Lanjutkan. Pak Hengki, Pak Aryo luar biasa. Ya Bu ya, yang mau semuanya amin, Masya Allah, tabarakallah. Semua pengen punya wakaf yang besar. Kenapa perlu wakaf besar? Ya karena manfaatnya besar untuk umat. Ya, karena bekal kita ini butuh bekal yang cukup, yang banyak. Ya Pak Harudin, terima kasih sudah angkat tangan. Ya, Insya Allah, amin. Bisa berwakaf besar ratusan juta miliaran, Insya Allah. Ya, nah, maka gimana nih kalau tadi udah mau ya. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, Masya Allah ya. Bagaimana kalau kita berwakafnya 1 miliar? Ya, dengan 1 miliar ini, Insya Allah kita bangun masjid, ya, bangun rumah sakit, bangun pesantren, bangun sekolah, yang apapun lah ini ya. Poin pentingnya lah untuk umat, untuk masyarakat. Ya, gimana kira-kira? Ya, udah kebayang belum 1 miliar dari mana? Ya, kalau saya ajak hari ini semua berwakaf 1 miliar. Ya, rata-rata jawabannya seperti ini nih. Aduh, belum kebayang deh 1 miliar ya. Belum mapan, belum ada duitnya, belum tahu caranya, belum kepikiran lah 1 miliar gede banget ya. 100.000 aja deh, ya 1 juta aja deh. 1 miliar belum sanggup gitu ya, belum sanggup. Oke. Ya. Nah, kenapa? Ya, kenapa pertanyaannya? Kenapa belum sanggup? Kenapa belum mampu? Kenapa belum mau gitu ya? Kenapa waktu masih dianggap berat? Ya, boleh dilakukan nggak juga nggak dilakukan nggak apa-apa. Ini masalahnya bukan masalah eh, nggak mampu atau nggak butuh ya. Atau mungkin nggak penting ya. Tapi bagaimana kita ya menganggap wakaf ini adalah suatu hal yang penting untuk disiapkan dan direncanakan. Seperti apa? Seperti haji ya. Itu kan butuh biaya ya. Maka orang perlu menabung, menyisihkan, karena kalau nggak pernah ditabung, disisihkan, ya nggak akan pernah ngumpul dananya. Ya maka wakaf ini pun perlu direncanakan biar kita semua orang punya wakaf. Nah, kalau mau berwakaf 500 juta ya dan uangnya belum ada, berarti kan kita harus nabung, setuju ya? Nggak ada nih uangnya, tapi kita pengen nanti wakaf 500 juta, maka yang dilakukan adalah kita menabung lebih dulu ya. Menabung untuk terkumpul 500 juta. Nah, seandainya nih uangnya udah ada, udah terkumpul nih 500 juta ya, kita tabung, terkumpul 500 juta. Kira-kira pertanyaannya, mau nggak langsung ya? Kalau hari ini langsung diwakafkan, uangnya udah ada nih, di tabungan di rekening udah 500 juta. Ya, muncul lagi setan. Nah, nanti dulu lah, uangnya bisa diputar dulu ya, buat yang lain dulu. Ya, wakaf nanti aja. Nah, ini ya, gitu ya. Nah, ada 2 cara yang kita bisa lakukan bagaimana kita berwakaf 500 juta. Cara pertama adalah cara manual ya. Kita berwakaf cara biasa, nabung aja setiap bulan. Ya.
Contoh, kita sisihkan 1 juta. 1 juta, bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, bulan keenam 1 juta. Bulan keberapa terkumpul 500 juta? Bulan 500 ya. 500 bulan dikali 1 juta, 500 juta. Ternyata 500 juta itu adalah 41 tahun. Kalau hari ini umur kita sudah 40 tahun, ya, atau 50 tahun, berarti sekitar umur 80 tahun sampai 90 tahun baru terkumpul 500 juta. Masalahnya nyampe nggak? Yakin nggak? Yakin diambil nggak uangnya? Gitu ya. Pengen ngambil nggak tuh duitnya? Atau umur kita sampai nggak? Ya. Nah ini belum tentu ya. Maka ada cara ya. Kalau kita nggak yakin bisa terkumpul seperti itu, ada cara. Ya, ini cara mudah kita bisa berwakaf ya melalui sebuah program wakaf namanya ya. Program wakaf Alisya. Nah, ini yang bisa membantu kita mewujudkan impian kita punya wakaf dengan cara sama ya. Ini caranya mudah, terencana dan pasti kita bisa berwakaf ya. Nggak mungkin kita nggak bisa berwakaf dengan cara ini. Nah, cara Alisya ini adalah contoh bulan pertama kita 1 juta, kita langsung melakukan yang namanya sebuah proses ikrar wakaf, yaitu melakukan janji wakaf ya. Melakukan janji wakaf kepada lembaga wakaf yang kita amanahkan untuk menjalankan wakaf kita. Ya, kalau nanti kita keburu meninggal, nah lembaga inilah yang akan menjalankan amanah wakaf kita. Ya, ini contoh adalah IKADI, ya, Lembaga Wakaf Ikatan Dai Indonesia. Ya. Nah, IKADI punya program wakaf masjid. Ya, jadi masjid yang dibangun itu atas nama diri sendiri, gitu ya, atas nama Pak Ahmad atau atas namanya Ibu Yeli, ya dan sebagainya Pak Mahmud, ya. Nanti wakafnya atas nama diri kita sendiri. Nah, atau wakaf sumber air bersih. Nah, tinggal bagaimana kita setiap bulan mengalokasikan, ya, mengeluarkan untuk menjadi ya nilai wakaf kita. Ya jangan sampai jadi beban. Ya, jadi masalah adalah ketika orang setiap bulan mengeluarkan, aduh, ini beban, ini tanggung jawab, ini jadi pola pandang masalahnya ya, bukan masalah apa namanya berat nggak berat, besar atau kecil, tapi dianggap kebutuhan nggak. Kalau ini adalah kebutuhan maka 1 juta itu sangat 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 ringan sekali. Ya karena dia butuh bekal, butuh wakaf, maka dia keluarkan ya dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan rasa bahagia, keluarkan setiap bulan untuk menjadi wakafnya dia. Bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima, umpama baru berjalan 4 bulan, contoh ya. Meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, almarhum Dzul Hamdi umpama ya. Ya saya pun akan meninggal dunia ya. Nggak tahu kapan waktunya ya. Ya karena kita nggak tahu itu maka kita perlu menyiapkan melalui wakaf ini. Ya meninggal dunia. Nah, maka berapa nilai wakaf kita? Nilai wakaf kita sesuai dengan wasiat wakaf kita. Ya kalau kita pengen berwakaf wasiat 500 juta, maka kita ikut program wakaf wasiat yang 500 juta. Kalau kita pengen berwakaf 1 miliar, maka kita ikut program wakaf wasiat yang 1 miliar. Artinya ketika kita meninggal dunia, ya maka wakaf kita yang 1 miliar atau 500 juta itu bisa langsung dananya ya diterima ya oleh lembaga wakaf yang kita tunjuk. Ya contoh ini lembaga-lembaga wakafnya ya. Ada Dompet Duafa, ada Al-Azhar, ada Inisiatif Wakaf, ada Rumah Wakaf, ini Rumah Zakat, ada Wakaf IKADI, ada juga Wakaf Yakesma, dan juga bisa ke pesantren-pesantren yang mau kita tunjuk seperti pesantren Maghfirah ya dan lain sebagainya ya. Ada ya. Nah, ini contoh ya, membangun masjid wakaf ya atas nama diri sendiri ya melalui lembaga wakaf IKADI ya. Atau wakaf pesantren, wakaf sekolah, banyak yang butuh wakaf ya. Nah, ini contoh nih ya. Boleh kita lihat ini ada ikrar wakaf Kontum Wakaf Alisya dari Ibu Nurani Octavia ya. Wakafnya 500 juta kepada Yayasan Maghfirah Bina Umat ya. Kemudian juga ada Pak Kasmen ya, Dr. Kasmen, wakafnya 400 juta kepada Yayasan Maghfirah Bina Umat. Ini Kampung Maghfirah ya. Ini juga ini ada Ibu Yuli Puspitasari ya, berwakaf 300 juta. Ini anaknya sekolah di sana nih ya. Sekolah di Milbos ya, berwakaf sebesar 300 juta ya. Ini juga Ibu Indah ya, Pak Irfan. Pak Irfan ini jamaah Maghfirah juga dan anaknya sekolah di sana juga berwakafnya 1 miliar ya. Berwakafnya 1 miliar ke Yayasan Maghfirah Bina Umat yang diterima langsung oleh Ustadz Dr. Ahmad Hatta ya sebagai pembina Yayasan Maghfirah. Kemudian juga ini ada Dr. Ratna Komaladewi ya. Beliau dokter jamaah Maghfirah juga ya berwakaf ke Maghfirah ya 1 miliar banyak ya, banyak. Ini kalau saya tampilkan semua luar biasa ya, banyak semangat orang berwakaf. Kemudian juga ada Ibu Lia ya berwakaf 1 miliar ya, tapi kepada lembaganya IKADI bisa juga gitu ya, kepada lembaga wakaf IKADI. Nah ini yang sudah berjalan yang saya contohkan tadi ya, ini benar-benar baru berjalan 3 bulan ya. Jadi ini Pak Ahmad, Pak Agus Gunawan Nalahi, beliau sudah meninggal dunia ya, dan dana wakafnya sudah diterima langsung oleh Ustadz Hatta pada waktu itu di Maghfirah sebesar 100 juta. Ya, dia ikut iurannya berapa ya? 500.000 ya. Baru berjalan sekitar 3 bulan 1.500.000 tapi bisa berwakaf ya 100 juta dan dananya diserahkan oleh ahli warisnya kepada
maghfirah ya. Nah, ini contoh ikrar wakaf ya. Kita mau dengar ya, ini anak milenial nih, kedengaran, tapi saya khawatir nggak dengar suaranya nanti ya. Kedengaran nggak? Kalau yang dengar boleh diinfokan ke saya. Boleh di chat dong, kalau dengar. Kalau nggak dengar nggak apa-apa, takutnya nggak dengar. Nggak ada suara ya? Oke, saya next saja ya. Nggak ada suara. Oke, nggak ada suara ya, karena memang belum nggak masuk ke situ. Oke, nanti saya jelaskan akhir. Jadi cara kuantum ini adalah cara istimewa ya, 5 keistimewaannya. Nanti saya jelaskan di akhir aja. Gitu. Itu contoh ikrar wakafnya ya, contoh ikrar wakafnya. Yang pertama, kenapa kita harus wakaf melalui cara ini? Ya, karena dengan cara ini kita lebih tenang dan tawakal. Artinya tenang dalam bekerja dalam beribadah. Kalau kapan-kapan kita meninggal dunia, kita sudah punya wakaf wasiat namanya, sudah punya wasiat wakaf. Ya. Nah, yang kedua, kita tidak harus berwakaf langsung 100 juta, 500 juta, 1 miliar, enggak, cicil aja. Ya, per bulan sesuai dengan ekonomi kita, dengan keuangan kita, silakan. Ya. Kemudian yang ketiga ta'awunan berjamaah. Ini proses bagaimana kita menghimpun dana bersama gitu ya. Yang nanti manfaatnya untuk kita, untuk umat ya. Dan bisa diniatkan falanya untuk keluarga kita. Yang keempat, ini amanah dan berkah karena kita udah tahu lembaga wakafnya siapa ya, lembaga wakafnya apa, kemana, untuk program apa. Nah, itu bedanya gitu ya. Jadi kita sudah mengamanahkan wakaf kita kepada lembaga tersebut atau nazir wakaf tersebut. Yang keempat adalah cinta dan tanggung jawab ya. Program wakaf ini juga merupakan wujud cinta dan tanggung jawab. Kenapa? Karena ya kita bukan hanya punya wakaf, tetapi juga punya waris. Nah, ini penting malam hari ini coba saya akan bahas ya. Kenapa sih kita perlu juga punya wakaf dan waris? Nah, ini hadisnya, landasannya. Biar kita paham gitu ya. Kenapa sih selain punya wakaf kita menyiapkan waris? Jadi ini ada hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ya datang, ya ja'ani Rasulullah. Jadi Rasulullah yang datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya ya'uduni ama hajatul wada, mengunjungi aku pada saat haji wada, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya min waja' ishtaddabi, pada waktu itu kondisiku lagi sakit berat. Ya, fakultu ya Rasulullah, ya qad balagha bi minal waja' ma ya Rasulullah. Kau tahu kondisiku saat ini sedang sakit berat. Ya, wa ana dzu malin, aku punya banyak harta. Ya, wala yarithuni illa ibnatun li. Enggak ada yang mewarisi harta kekayaanku kecuali hanya satu anak perempuan saja. Lalu apa katanya? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Ya Rasulullah, boleh enggak sih aku sedekahin ya 2/3 dari hartaku. Nah, itu ya, 2/3 dari hartaku. Jadi dia mau kasih 2/3 hartanya untuk menjadi sedekah jariah ya, menjadi sedekah untuk umat. Qala la. Rasulullah katakan enggak. Ya, qultu asyatru. Ya Rasulullah, setengah deh. Kata Rasulullah, la, enggak boleh. Ya, qultu, aku katakan lagi kata Sa'ad ya, at-tulus, sepertiga deh ya Rasulullah. Ya, sepertiga harta. Nah, ini gambarannya ya. Bagaimana idealnya ya, idealnya wakaf itu sepertiga. Kata Rasulullah, at-tulus, ya sepertiga, boleh. Ya, wat tulusu katsir, sepertiga itu udah banyak. Jadi gimana caranya kita bisa berwakaf sepertiga harta? Kalau kita punya ya 10 miliar, ya kan berarti sekitar 3 miliar wakaf kita. Kalau kita punya 1 miliar berarti minimal 300 juta wakaf kita, kan begitu? Ya. Nah, kata Rasulullah SAW, innaka antadhara warathatak aghniya, ya Sa'ad, ya. Pesannya sih buat Sa'ad, ya, tapi maknanya buat kita. Ya, hadis ini buat Sa'ad, tetapi ini artinya ya pemahaman ini untuk kita. Untuk kita sebagai apa? Sebagai orang tua yang punya anak, ya. Innaka, wahai kita semua, wahai saya Zulhamdi, wahai Bapak Ibu semua, ya, anta dzara warathatak. Engkau tinggalkan ahli warismu, tinggalkan anak-anakmu. Agniya, kaya raya. Agniya itu kaya. Khairun, lebih baik bagimu. Ya, min anta dzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka. Alatan, miskin. Yatakaffafunan nas, minta-minta sama orang lain. Menjadi beban orang lain. Beban keluarga kita yang lain. Gitu ya. Ya ini bagaimana metodenya? Kita punya wakaf tapi kita punya waris. Gitu ya. Punya wakaf juga punya waris. Oke, ya. Jadi program wakaf ini ya, karena waktu tinggal sedikit lagi saya mau cepat di sini aja poinnya ya. Jadi wakaf ini ya. Nah, contoh begini nih. Ini contohnya saja ya, bahwa kita contoh Pak Wakif dengan 2 juta sebulan ya, ikut program ini, maka dia sebenarnya sudah menyiapkan dana sebesar ya 2,2 miliar. Ya, ini usia anggaplah 38 tahun lah ya. Maka ada 2 yang disiapkan, yaitu wakaf dan waris ya, ada wakaf dan waris. Nah, jadi kalau
ternyata baru berjalan 3 bulan meninggal dunia, maka wakafnya 1 miliar, ya. Dan dia sudah punya warisan, ya karena penting punya warisan buat keluarga. Ya mungkin nggak pernah pikir gimana caranya. Jadi dengan cara ini, insya Allah kita bisa menyiapkan warisan sebesar 1,2 miliar, ya untuk ahli waris kita. Oke, saya cepatin sedikit ya poinnya. Nah, gimana nih ya caranya berwakaf dengan cara kuantum? Nah, ini mau saya bahas sedikit ya. Gimana sih caranya berwakaf dengan cara kuantum ini ya? Yang pertama adalah ya kita tentukan dulu siapa yang ingin kita niatkan pahala wakafnya ya. Maka kita berpikir ini nanti kalau saya wakaf saya pengen orang tua saya juga dapat pahalanya ya. Orang tua, ya mertua, anak, pasangan, suami istri anggaplah seperti itu ya. Lalu kita hitung nikmat yang sudah Allah kasih selama ini. Ya nikmat keluarga, nikmat sehat, ya nikmat rumah, pekerjaan. Kita hitung. Wah, ternyata udah banyak ya. Ternyata udah totalnya 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar gitu ya. Amin. Ya. Berarti kalau idealnya adalah sepertiga nih saya wakafin, gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita hitung berapa rupiah yang pantas kalau kita hitung per bulan, gitu ya. Anggap contoh begini, ya. Orang tua mertua itu 4, ya. Anak umpama 4, udah 8 tuh, ya kan. Istri sama kita 10. Kalau kita ada 10 orang, kita alokasikan 10.000 saja per orang per hari, berarti kan 10.000 dikali 10, 100.000. Berarti kita sehari mengalokasikan 100.000 per hari. Gitu ya, per hari 100.000. Berarti kalau 30 hari 3 juta. Gitu ya. Anggaplah 3 juta per bulan. Gitu ya. Hitung lagi. Waduh, 3 juta kayaknya berat juga 3 juta gitu ya per bulan. Ya. Untuk wakaf kayaknya aduh, terlalu gede nih. Nah, maka kita hitung lagi gitu ya. Kalau ternyata masih berat, ayo kita lihat lagi. Ya, nikmat Allah udah banyak banget. Ya. Nikmat keluarga itu dan nikmat nikmat anak, nikmat istri, nikmat pasangan, nikmat rumah, pekerjaan itu nikmat semua. Ya, udah banyak banget. Dan kita sangat butuh bekal akhirat. Masa iya untuk bekal akhirat ini kita masih pikir-pikir panjang gitu loh. 10.000 per hari itu berat. Padahal itu untuk sama-sama sekeluarga di surga. Sama-sama ngumpul di surga dengan 10.000 per hari. Ya. Maka ketika berat, maka itulah biasanya ya setan itu udah mulai mengganggu kita gitu ya, menakut-nakuti kita. Maka ya kita niatin dulu minimal malam ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadir ya bismillah ya kita niatkan dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan meladeni Rasulullah SAW dan para sahabat Rasulullah serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta. Hari ini saya niatkan untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Amin ya. Semoga Allah mudahkan dan meridhoi niat mulia kita. Ya amin ya robbal alamin. Nah ini 3 slide terakhir dari saya ya insyaallah bahwa Umar bin Khattab pernah berkata ya dia datang kepada Rasulullah dengan 10 para sahabat ya datang menghadap Rasulullah. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa sih orang yang cerdas itu?" Ya, man atyasun nas wa akramun nas. Orang yang paling mulia itu siapa? Kata Rasulullah, siapa kira-kira menurut Bapak Ibu semua yang hadir ya? Kata Rasulullah, ya, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, dan paling mempersiapkan diri menghadapi kematian. Mereka itulah orang yang cerdas ya. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Nah, di antaranya ini ya ada Pak Yoga yang menyiapkan 1 miliar ya untuk keluarganya, ya untuk wakaf sekeluarga ya. Ada Ibu Kelaswara ya mewakafnya 2 miliar ya untuk kedua orang tuanya dan untuk dirinya sendiri ya. Oke, saya cepatin aja ya. Karena kalau dijelaskan semua nanti nggak ini. Nah, ini tabelnya ya. Jadi kalau kita mau hanya berwakaf, anggaplah ini deh, 450 juta wakafnya. Kan kecil banget ya. Kalau kita usia 40 tahun itu cuma 36.000 loh per hari. Ini iuran wakafnya ya, iuran tabelnya per bulan ya, diperharikan seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mungkin pengen lihat ya tabelnya. Oh, kalau saya umurnya 50 tahun, berarti 56.000 per hari sekitar 1,7 nih. Saya bisa wakaf 450 juta, warisnya 550 juta. Nah, atau mau 1 miliar. Nah, 1 miliar anggaplah kita ambil usia 40 tahun ya. Itu nggak gede kok. Per bulan cuma 2 juta ya. Cuma 2 juta rupiah untuk sekeluarga niatnya ya 66.000 per hari ya. 10.000 per orang untuk 6 orang umpama ya. Wakafnya 1 miliar. Maka banyak kita bisa berwakaf 1 miliar ya. Waris 1,2 miliar. Nah, karena program wakaf ini kenapa wakaf kuantum ini ya karena kita menyiapkan wakaf bersamaan dengan menyiapkan warisan ya dan nilai wakafnya besar. Maka disebut dengan kuantum wakaf ya. Nah, oke, kenapa wakaf ya? Ya, karena setiap kita butuh amal jariah yang akan menambah timbangan pahala kebaikan kita, ya, menambah pahala kita ya sampai nanti akhirat kelak. Kata Imam Hasan Al-Basri di dunia ini cuma 3 hari, ya.
kemarin yang mungkin ya bukan mungkin ya sudah berlalu, tidak mungkin bisa ulangi ya. Besok belum tentu kita ketemu ya. Maka hari ini ya. Hari ini kalau kita di hati kita sudah tekad kuat untuk berwakaf, jangan tunda. Karena kalau kita tunda, satu ya setan masuknya lebih pintar lagi dia. Ya. Yang kedua adalah ya belum tentu ada umur. Ya, maka bismillah ya niatkan ya. Kalau kita mau renung-renungkan ya, kita mau renung-renungkan coba kita lihat gambar yang terakhir nih ya, slide saya terakhir. Harta yang Allah kasih nikmat itu udah banyak banget, ibarat gunung es, udah nggak kehitung, pastinya udah nggak kehitung. Kita sampai hari ini ya, hari ini kita punya handphone, punya jam, ya punya semuanya. Nikmat Allah udah banyak banget. Ya, maka nikmat ini perlu kita syukuri. Ya, kita syukuri. Ya, cara bersyukur adalah apa? Ya, dengan kita berwakaf. Ya, yang wakaf itu juga nggak gede, kok, sebenarnya kecil sekali yang kita wakafkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu semua yang hadir silakan hubungi yang mengundang ya. Kalau pengen berwakaf ya, menyiapkan program kontum wakaf, mau ke lembaga-lembaga wakaf, ke pesantren, Maghfirah bisa, ke IKD bisa, nanti kita bantu prosesnya, yaitu proses ikrar wakaf ya. Jadi ada sebuah proses yang perlu kita lakukan, yaitu bagaimana kita membacakan niat wakaf kita ya bersama keluarga kita untuk menyaksikan proses ikrar wakaf kita. Ya insya Allah informasi buat teman-teman yang hadir tanggal 12 insya Allah kita akan ada ikrar wakaf di IKD ya, ada Pak Afif Kamal dan Ibu Safinatun Najah, mungkin ada Ibu Maisaro atau yang lain nanti ya, yang udah confirm ada 3 orang ya. Insya Allah di Kampung Maghfirah kita ada ikrar wakaf tanggal 20 ya, tanggal 20 November insya Allah. Daftar yang hadir hari ini baru orang 5 ya. Insya Allah ya, ada Ibu Rizky, ada Pak Denny, ada Pak Adijaya dari keluarga Milbos ya. Insya Allah ada ikrar wakaf mungkin akan bertambah lagi, silakan. Yang pengen lihat ikrar wakaf seperti apa nanti bisa hadir di IKD ataupun di Kampung Maghfirah insya Allah tanggal 12 di IKD, tanggal 20 ikrar wakaf di Kampung Maghfirah insya Allah. Sekian dari saya ya. Bapak Ibu yang penasaran, yang pengen tahu lebih lanjut, silakan hubungi yang mengundang, silakan WA, jangan tunda lagi. Dan insya Allah ini bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Terima khair, kasih. Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Saya close ya. Ustaz. Assalamualaikum.